Senin malam, warga Dagoelos, Kota Bandung, Jawa Barat melakukan aksi bakar ban dan blokade jalan. Aksi ini dipicu kekecewaan warga lantaran laporan mereka terkait penipuan lahan tidak diterima Polrestabes Bandung. Dan untuk membahasnya, sudah bersama kami Kapolrestabes Bandung, Kombes Pol Budi Sartono. Selamat sore, Pak Budi. Sore, Mbak. Pak Budi, mungkin bisa dijelaskan kembali, Pak, gimana sih kronologi awal yang terjadinya bentrok polisi dengan warga Dagoelos? Jadi kegiatan pemblokiran jalan dan penutupan jalan di Jalan Dago. Kemudian setelah kami lakukan pengecekan ke sana, itu adalah permasalahan menurut dari warga adanya penolakan. Versi ada penolakan laporan yang dilakukan oleh warga tersebut terhadap kepolisian. Tapi sebenarnya dari kami tidak menolak karena dari pihak warga itu sudah diterima oleh Kasat Reskrim dari jam 12 itu sudah diterima dan sudah melakukan berita acara wawancara. Sudah dilakukan berita acara wawancara dan memang dari pihak Kasat Reskrim itu meminta untuk agar ada alat-alat bukti yang perlu didukung. Sehingga kemarin itu menyampaikan aja bahwa hanya pembutuhan alat bukti lagi yang perlu kita dalami. Bahwa kan kita menawarkan untuk datang ke sana untuk mencari sama-sama alat bukti yang mungkin bisa kita kumpulkan. Mungkin penyampaian di warga ialah bahwa pada saat dari pengacara dan warga kembali ke wilayah, kembali ke daerahnya di Dagoelos itu, mungkin penyampaiannya mungkin miss, ada yang salah bahwa disangkanya terjadilah penolakan. Padahal tidak ada penolakan, bahwa kami siap menerima laporan dengan hanya kita tadi membawakan alat bukti yang perlu kita tambahkan. Nah dari itu mungkin terjadilah miskomunikasi, akhirnya mereka menutup jalan. Setelah menutup jalan, itu Jalan Dago itu kebetulan memang jalan utama yang dari atas ke bawah, sehingga menimbulkan kemacetan. Sehingga dari pihak kepolisian berusaha untuk menego, untuk melakukan agar jangan ada penutupan jalan untuk tidak mengganggu warga. Setelah terjadi negosiasi, memang sudah ada kesepakatan bahwa nanti kita akan kembali lagi ke Polrestabes untuk menerima laporan tersebut, memberikan bukti-bukti terbaru dan memberikan laporan tersebut. Tetapi pada saat diskusi tersebut, mungkin ada sekelompok orang yang provokasi, yang mungkin bukan dari warga, yang melakukan pelemparan-pelemparan terhadap petugas, pelemparan-pelemparan terhadap petugas. Jadi pihak ketiga gitu ya, Pak Budi ya? Ya, jadi orang-orang yang mungkin bukan warga tersebut, dari warga kan hanya ingin mengharapkan laporan polisi. Sedangkan dari kita sudah siap menerima laporan tersebut dan siap istilahnya membantu warga. Dalam hal ini kita siap membantu warga untuk menyelesaikan kasus ini. Tapi katanya ada pihak-pihak. Baik. Tapi katanya ada kekerasan verbal juga ya, Pak, yang dilakukan oleh anggota polisi katanya, karena sampai bikin warga ini sampai kesal gitu. Yang pasti pada saat di ruang Reskrim itu kita pada saat berita acara wawancara pun kita lakukan rekaman, yang ada rekaman, sehingga jika memang ada kekerasan di situ nanti silakan bisa dilihat. Tapi yang pasti kita menyampaikan dengan seperti kata-kata hukum biasa saja, seperti itu. Oh, berarti tidak ada kekerasan verbal gitu ya dari anggota kepolisian? Ya, pada saat melaporan tidak. Yang pasti kita siap membantu warga untuk menerima laporan. Miskomunikasi yang tadi malam terjadi itu adalah ada sekelompok orang yang memang ingin membuat rusuh di tempat tersebut, memancing situasi dengan melempar kepada petugas, sehingga terjadilah kemarin ada penerangan tersebut. Dan memang kita berhasil mengamankan ada 4 orang yang memang bukan warga tersebut dan bukan kelompok warga tersebut, dan orang-orang yang memang terindikasi ingin membuat rusuh saja. Dari mana ini mereka, Pak? Apa motivasinya untuk membuat rusuh? Ya, yang pasti mereka bukan dari warga Dago tersebut. Mereka apakah bisa jadi warga sekitar, luar yang melihat, tetapi mereka kita amankan dengan alat-alat bukti yang memang melakukan penyerangan terhadap petugas. Betul. Baik, kalau untuk korban luka baik dari kelompok warga ataupun dari petugas, adakah yang luka begitu, Pak, akibat insiden ini? Kalau dari petugas ada yang kena batu, termasuk ada juga yang kena timpukan batu ada, termasuk kena jatuh di kakinya juga ada. Nah, untuk warga sendiri pada saat kami pelaksanaan konsolidasi pada saat selesai kegiatan, sampai pada saat kami kembali tidak ada. Tapi ya mungkin dari warga, mungkin jika memang merasa ada yang itu bisa dilaporkan kepada kami. Baik, kalau untuk kondisinya sekarang gimana, Pak, di sana? Udah kondusif kah atau masih ada penjagaan ketat di lokasi? Tidak ada, di sana situasi alhamdulillah sudah kondusif, dari kami hanya memonitor saja.
sejak itu kan jalan utama, sementara jalan sekarang sudah berjalan lagi. Jalan utama itu sudah berjalan kembali dari Dago dan sudah berjalan normal untuk jalan di sana. Jadi untuk warga sendiri dari kami siap membantu jika memang laporan ini memang akan tetap diteruskan. Bagi kami siap, kami sudah siap untuk membantu warga untuk menerima laporan tersebut, sehingga jika memang ada bukti-bukti kurang nanti akan kami sampaikan. Tapi intinya dari kami, dari polisi itu tidak menolak laporan, dari kami siap membantu warga untuk kalau memang ada dugaan-dugaan tindak pidana di situ. Baik, lalu soal kerusakan-kerusakan ini nantinya akan seperti apa, Pak? Yang kerusakannya mana, Mbak? Yang angkot tadi ada pecah kacanya begitu. Apakah misalnya nanti kita lihat, Mbak. Kalau perusahaan kemarin itu kita termasuk membersihkan jalan, Mbak. Jadi itu jalan itu cukup panjang dan itu ada berkas-berkas tumpukan-tumpukan ban-ban yang dibakar, itu kita membersihkan sampai clear, dan alhamdulillah kita sampai setelah kita buka jalan bisa normal kembali. Dan jika memang nanti ada masyarakat yang merasa ada korban atau ada rusak dan lain, silakan dilapor ke kami. Nanti kami akan cek seperti apa, apakah dari pihak kami atau dari pihak mana, kami akan cek. Baik, jadi intinya soal lapis komunikasi gitu ya Pak ya, dan nantinya juga akan dilakukan mediasi antara kelompok warga dan juga pihak dari Polrestabes Bandung. Baik, terima kasih Komisaris Besar Polisi Budi Hasartono, Kapolrestabes Bandung, atas informasinya dan telah bergabung di Sinde Sore Sehat, dan sukses selalu Pak. Ya, terima kasih Mbak.